staf komisi, TA komisi yang hadir di balkon. 2,3 juta tenaga honorer yang ikuti pendataan 2022 diangkat jadi ASN. Sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang ikuti pendataan 2022 diangkat jadi ASN. Simak penjelasan dari Menpan RB berikut ini. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin menginformasikan terkait 2,3 juta tenaga honorer yang ikuti pendataan 2022 diangkat jadi ASN. Informasi ini admin kutip dari salah satu media online. Sebelum kita ke pembahasannya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, supaya Bapak Ibu dapat informasi terbaru dari admin. Lanjut ke informasinya. Sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang ikuti pendataan 2022 diangkat jadi ASN. Simak penjelasan dari Menpan RB berikut ini. Pada tahun 2022 lalu, pemerintah melakukan pendataan terhadap non-ASN termasuk honorer. Setidaknya ada 2.360.723 orang yang terdata. Kini muncul tanya, apakah 2,3 juta orang tersebut akan diangkat jadi ASN? Terlebih pada 28 November 2023 mendatang pemerintah akan menghapus tenaga honorer. Perlu diketahui, kebijakan penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-185-M.SM.02.03/2022. SE itu diundangkan pada 31 Mei 2022 di era Menpan RB Cahjokumolo. Sekarang nasib tenaga honorer pun menjadi pertanyaan banyak pihak. Apalagi pemerintah belum memutuskan akan dibawa kemana para tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit. Dilansir situs Menpan.go.id, Menpan RB Azwar Anas menegaskan untuk 2,3 juta orang termasuk tenaga honorer yang ikut pendataan non-ASN tersebut tidak otomatis akan diangkat jadi ASN. Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN, ungkap Menpan RB Azwar Anas. Nasib tenaga honorer. Menpan RB Azwar Anas mengungkapkan untuk saat ini nasib tenaga honorer belum ketok palu. Pemerintah pusat dan daerah beserta stakeholder lain masih melakukan pengkajian. Sejauh ini ada 3 opsi yang bisa diambil terkait nasib tenaga honorer yang bakal dihapus. Ketiganya diutarakan Menpan RB Azwar Anas saat bertemu Komisi 2 DPR. Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan, ujarnya. 3 opsi nasib tenaga honorer. Menpan RB Azwar Anas menjelaskan 3 opsi nasib tenaga honorer ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu membutuhkan pertimbangan yang matang. Adapun 3 opsi nasib tenaga honorer setelah dihapus pada 28 November 2023 yaitu 1. Semua tenaga honorer diangkat jadi ASN. Terkait opsi ini, Menpan RB Azwar Anas menegaskan diperlukan kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Selain itu, yang perlu pertimbangkan yaitu kualitas dan kualifikasi dari tenaga honorer. Ia khawatir tidak semua tenaga memenuhi kualifikasi menjadi ASN. Dua, tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Hal yang perlu dipertimbangkan dari opsi ini yaitu ditakutkan pelayanan publik akan terganggu, apalagi ada banyak ASN yang akan pensiun. 3. Diangkat jadi ASN dengan skala prioritas. Untuk opsi ini, sebenarnya sudah mulai dijalankan melalui seleksi PPPK 2022, terutama bagi tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan. 3 opsi ini sudah dipetakan detil, plus minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik,
kata Menpan RB Azwar Anas. Demikian penjelasan Menpan RB. Apakah sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang ikuti pendataan 2022 otomatis diangkat jadi ASN? Jawabannya, tidak. Nah, begitulah informasi terbaru dari admin terkait 2,3 juta tenaga honorer yang ikuti pendataan 2022 diangkat jadi ASN. Semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana komentar Bapak Ibu semuanya? Tulis di kolom komentar.